tanjil lan demen teng perkara ganjil. Kula tambah malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar muqaddiril aqdar wa mukawwiril laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar, amma ba'd. Sa'adatul kurama wal fudola, para kiai, para masyayikh, para sesepuh, wa nakhusu ila habibina murabbi ruhina al-habib Fakir As-Saqaf wa Habib Fahmi As-Saqaf, yang kami muliakan guru saya, sahabat saya, Kiai Haji Muhammad Abdul Ghafur. Memiliki kata guru-guru pulau, ada Kiai Muhammad Asngari, Kiai Muhsin, Kiai Nasirun, mata'anallahu bi tuli hayatihim wa nafa'anallahu bi'ulumihim. Mudah-mudahan guru-guru kita diberikan kesehatan dohir dan batin saking Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami muliakan Bapak Camat, ini sahabat saya, ini sekretaris PCNU beserta Ketua PCNU Kabupaten Kaltim. Mudah-mudahan semangat sambutan tadi menunjukkan semangat untuk menggerakkan Nahdlatul Ulama di bumi Halmahera Timur ini. Sahabat seperjuangan saya Pak Muji dan Muji Pak Dan Ramil ini sahabat lama ya. Saya dulu pernah bilang ke Pak Muji AWDW ini walaupun berpisah pada saatnya nanti pasti ketemu. Pak Muji ini sudah lama 2 tahun bersama saya berjuang. Bahkan pernah saya kasih tugas 2 kali ketua tim sukses upacara Hari Santri Nasional di Darussalam dan sukses di bawah beliau. Alhamdulillah bersama kita semua seluruh perangkat desa, Ibu Kepala Desa, mudah-mudahan atas izin pengorbanan panjenengan dibalas oleh Allah, dan seluruh guru-guru saya, orang-orang tua saya, warga Nahdien dan Nahdiyat yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kula panjenengan sami pikantuk rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula monggo sareng-sareng kita bertafakkur. Pulau niki diarani atos-atos wadalu ngisi teng bumi restu dilalai pulau ajeng sambutan lampu mati. Iki sangat ajeng ngisi lampu mati. Wadi godaan iki ngomong teng ngarepe wong akeh wis lampu mati nikmati. Sekarang alhamdulillah saya mau naik sambutan ini tadi teduh. Muga-muga niki tanda rahmatipun Gusti Allah. Sebagai husnudzon kula, insya Allah suasana yang teduh, yang sejuk ini sesejuk hati-hati panjenengan saya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, walaupun dalam suasana cuaca yang seolah-olah kurang bersahabat, tapi Allah mengizinkan kita bermuajahah. Allah mengizinkan kita untuk bersama menyanjung, memuji baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir dan seluruh aparat TNI Polri, semuanya anak-anak kita ini termasuk umat-umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Saya doakan mugi-mugi sedaya yang hadir diberikan sehat walafiat, lancar usahanya. Yang belum nikah mudah-mudahan segera dipertemukan oleh Allah jodoh terbaiknya. Yang banter berarti yang lagi dalam tahap pencarian. Saking saya ada nih. Yang sudah nikah mudah-mudahan segera diberikan turunan oleh Allah. Yang sudah istri 1 mudah-mudahan ditambah setianya.
Tambah aja kula ngomong mboten saged ditambah bojone kula tasik setunggal. Alhamdulillah istri kula tasik setunggal. Tasik setunggal. Anak alhamdulillah tasik iko. Innallaha witrun yuhibbul witra. Maka bersyukur saya diberikan istri 1 liter ganjil. Anak 3 berarti ganjil. Lah nambah anak 1 berarti kudu tambah maneh sampai 5 supaya ganjil. Amin ya rabbal alamin. Pokok saya doakan yang terbaik untuk kita semuanya yang hadir di majelis Pahing Ahad Pahing bulanan ini. Mugi-mugi selalu kita dekat dengan Rasulullah melalui wasilah dzurriyyah Rasulullah yang terus mendampingi kula panjenengan Habib Fahmi dan Habib Fadil. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, kula wau sekedhik dibisiki kalih guru kula Ibu. Pak Yai tolong sekedhik singgung tentang Harlah NU yang ke-99 kalau dihitung tahun Hijriah. Kalau dihitung tahun Masehi, Harlah NU itu ke-96. Ketika Yai Gofur bisik-bisik kula mata kula langsung mengamati lingkungan ini sekitar ini. Ternyata ini panitianya luar biasa ini, ya. Pemuda-pemuda Nahdliyin yang ada di desa apa ini, Dhaka ini luar biasa ini. Kegiatan seperti ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah tidak akan mungkin terlaksana dengan baik kalau tidak ada kebersamaan di antara kita. Kita berikan aplaus untuk seluruh panitia ya. Mulai ini diguyur hujan terus tapi masih tetap semangat. Makanya kalau ningali Ustaz Soleh senyum rokokan ini kalau pun senyum sebagai pemuda napa Dhaka ini. Mudah-mudahan amal panjenengan diterima insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kulo amati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata panitia ini sudah merancang bagaimana tempat ini sesuai dengan Harlah NU. Saya lihat bendera dari ujung sana ini sampai ujung itu, ternyata di situ disandingkan bendera NU dengan bendera negara kita. Napa niku artinya NU bendera yang warna hijau putih tulisannya itu melambangkan simbol agama. Merah putih melambangkan simbol nasionalisme. Mula Pak Muji dan seluruh aparat jangan khawatir Indonesia ini. Jangan khawatir bangsa ini. Jangan khawatir masyarakat Halmahera Timur ini. Selagi Nahdlatul Ulama eksis di negeri Nusantara ini, saya yakin Indonesia akan aman. Yakin. Kenapa? Karena guru-guru kula panjenengan para kiai betapa besarnya mereka mengajarkan nilai-nilai nasionalisme kepada para santrinya. Kula imut dawuhipun Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari adalah salah satu makol beliau yang mengajarkan ini terkait bendera ini. Saya hubungkan dengan dawuhipun Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Beliau pernah ngendika ngenten, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ad-diyanatu wal watoniyatu huma kutubani la tatanaqadani. Ya. Jadi agama dan nasionalisme, bendera warna hijau dengan merah putih, ya. Kutuban huma itu ibarat 2 kutub la tatanaqadani, yang tidak akan bisa dipisahkan, yang tidak akan bertentangan jika disandingkan antara agama dan nasionalis. Niki sing jauh Bahe Hasyim senes berdiri Bu Bahe Hasyim, yang memang kita patut untuk memahami hikmah ada apa di balik makol beliau. Terus di annal watoniyah tadawipun beliau krono setuhune watoniyah, rasa nasionalisme kita far'un min umuriddin. Nasionalisme adalah merupakan cabang bagian dari ajaran agama kita. Luar biasa ya. Makanya huma muta'adidoni, agama dan nasionalisme ini ketika disandingkan maka ini akan saling menguatkan. Ketika negara Indonesia ini selalu bernyatu dengan Nahdlatul Ulama, maka saya bilang tadi Indonesia ini pasti aman.
Mula-mula ketika ngaji, ya, walaupun waktu di pondok tidak pernah belajar PPKN, kita nggak pernah dulu waktu di pondok Salafiyah. Tapi para kiai dulu itu mengajarkan kita jiwa nasionalisme yang lebih dari apa yang diajarkan di sekolah-sekolah formal. Bahkan kalau kita melihat sejarah Kiai Haji Wahab Hasbullah, apalagi kalau kita lihat guru saya ini nyambung sanad kula kali Habib Fatir. Di guru kita Al-Habib Al-Sayyid Al-Alim Al-Allama Al-Bahru Al-Fihama Idrus bin Salim Al-Jufri punya moto, punya nilai yang selalu ditanamkan kepada para santri-santrinya, kepada abnaul khairat. Apa itu? Hubbul watani minal iman. Bayangkan Kiai Wahab Hasbullah menanamkan jiwa nasionalismenya kepada para santri saat itu dengan ungkapan hubbul waton iman. Dan ulama-ulama seperti itu Pak Muji, ulama-ulama yang ada di Nahdlatul Ulama. Bayangkan, kita cinta kepada tanah air merupakan bagian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai 400 makol niki di ulama-ulama Timur Tengah pun tidak akan ketemu. Hubbul watol minan iman ini ternyata ucapan hikmah dari para ulama-ulama kita di Nusantara ini. Maka sungguh bersyukur jika pulau panjenengan niki ditakdirkan sebagai umat Rasulullah. Bersyukur lagi lah pulau panjenengan niki ditakdirkan oleh Allah sebagai warga Nahdliyin. Wong wis kebangetan kalau sudah ditakdirkan sebagai umat Rasulullah, sudah ditakdirkan sebagai warga Nahdliyin, ning kurang rasa syukuri kepada Gusti Allah. Niki pun kebangetan menurut kula. Kurang enak piye teng NU. Kula sering guyon kalih Ki Gopur. Nggih, tiyang NU niku kan tiyang sing paling sederhana, Pak nggih. Kaya kula saruna sederhana nggih. Ini sederhana. Dulu ulama-ulama kita itu ketika mengajarkan kepada para masyarakat itu pakai istilah yang sangat sederhana. Sopone wong sing cik nyekel molimo terus ya Gopur. Nggih. Molimo napa niku Yai? Yang pertama, sapa wonge cik gelem mulutan, manakipan, ngrungokne mauidhah, mangan mulih ayem dadi warga Nahdliyin. Pokok lak melok amalan Nahdliyin titik-titik mangan. Ya. Ning sing dipangan sana sego mawon. Tapi sing dipangan adalah makanan baik rohani maupun jas. Mula warga-warga NU niku dingin ayam. Oh sing keras-keras. Napa maling rusak negara itu bukan jiwa masyarakat Nahdliyin. Bukan nilai yang diajarkan oleh pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mula kula panjenengan niki kalau mencari guru, ya, di Indonesia niki sebisa mungkin cari guru, cari kiai, cari habaib yang nyambung sanadnya datang Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Saat ini Bu, banyak pondok-pondok baru bermunculan, banyak rumah-rumah Quran bermunculan, tapi ketika ditanya sanad gurunya dari mana, putus guru. Nilai yang mahal di Nahdlatul Ulama itu ini. Kita belajar ilmu agama bukan hanya belajar tentang materinya, tapi sanad, mata rantai guru merupakan hal yang sangat krusial di kalangan warga Nahdliyin. Nopo kulo panjenengan mondoknya anak kulo panjenengan bukan hanya kepintaran yang kita cari, tapi bagaimana anak-anak kita mendapatkan ilmu yang manfaat, bagaimana anak kita mendapatkan ilmu sing barokah. Salah satunya faktornya jika gurunya itu punya sanad guru yang jelas dari sampai Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua pulau Habib Fatir, Habib Fahmi, Gopur ini punya sanad guru yang jelas. Insya pasti ketemu. Kalau panjenengan tanya guru pulau sinten, guru pulau ya Ahmad Sadid Jauhari, alumni Syekh Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Gurunya siapa lagi? Kiai Zuhari Jawawi. Gurunya siapa lagi? Baru ketemu ke Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari.
Kalau sudah ketemu ke Hadratus Syekh, boten usah ragu. Enak niku madosi gurune sampai Kanjeng Rasul. Hadratus Syekh belajar di Mbah Yai Mahfud Termas. Mbah Yai Mahfud Termas punya guru namanya Muhammad Abu Bakar Syato Al-Makki. Muhammad Abu Bakar Syato Al-Makki belajar kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan punya guru namanya Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati dan seterusnya. Itu akan ketemu dengan Rasulullah. Kenapa? Ilmu kebaikan yang kita dapatkan di dunia nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ilmu niku kula panjenengan ketemu Mbah Google alamat. Malaikat Malik ape ngeret nang surga sik gurumu sapa? Mbah Google itu sapa? Golek Allah. Di akhirat gak akan ketemu yang namanya Mbah Google. Tapi ketika Kang Soleh sampean belajar, kita sholat Bu nanti akan ditanya, akan dihisab oleh Allah. Kenapa takbiratul ihramnya begini kok enggak muter-muter? Kita harus tanggung jawab ini. Malaikat siang kula belajar guru kula niki kula belajar teng Yai Gofur. Endi Yai Gofur celuk? Lepas kita dada malaikat tanggung jawab saya selesai. Dan Yai Gofur celuk. Yai Gofur malaikat kula baca niki sampai Hadratus Syekh sampai ketemu Rasulullah. Selamat. Lah enek kurangi insyaallah barokah para ulama-ulama dulu itu yang akan menutupi kekurangan ilmu kita di akhirat nanti. Syukur napa boten kados warga Nahdien. Syukur nggih. Nggih kan. Pun baik yang secara zahir saja maupun batin, saya yakin semuanya yang hadir di sini itu warga Nahdien semuanya. Tamu undangan niki insya Allah laksana kita tasik jobo nih. Kita doakan di waktu apa yang akan datang jobo ceru. Insya Allah kita Nahdlatul Ulama. Supaya apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Supaya kita ini diakui menjadi santrinya Mbah Hasyim. Kalau penjenengan tidak akan mungkin ngaji sorokan tentang beliau, tidak akan mungkin. Tapi kita semuanya diakui sebagai santrinya Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari di akhirat nanti ketika kita mau mengurus Nahdlatul Ulama. Maka Hadratus Syekh nanti ngendika sapane wong kok Jawa terus kula niki terbawa dengan suasana nih. Siapapun yang mau mengurusi NU maka dia saya anggap santriku. Siapa yang saya anggap santriku, kurang lebih begini, maka saya doakan husnul khotimah beserta anak cucunya. Niku yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Siapa yang mau murid-murid amalia NU, siapa yang mau memakmurkan masjid, siapa yang mau memakmurkan jam'iyah apa ini ya, maka saya anggap santrinya. Kata Mbah Hasyim, siapa yang tidak bangga dianggap santri Mbah Hasyim? Sinten sing purun diakoni santri Mbah Hasyim Asy'ari di akhirat nanti, saya angkat tangan yang pertama. Dan insya Allah semuanya secara otomatis menjadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kalau orang seperti saya berdoa langsung kepada Allah hampir mustahil langsung diijabah. Kenapa? Karena dosa kita itu terlalu besar. Paling enggak nyantol nang barokah para ulama yang waliun min auliyaillah niki sing nderekne semakin cepat anggenipun wusul doa kita kepada Allah. Ini masih pulau cerita tentang ulama-ulama NU. Belum kalau cerita bagaimana kemuliaan baginda Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pulau panjenengan sama-sama tadi dikomandani dengan Habib Fatir membaca sholawat senduduran gitu ya. Mudah-mudahan yang tetap istiqomah mensyir'akan sholawat pulau panjenengan nanti masuk barisanipun umat Rasulullah. Pulau semuanya niki termasuk hamba-hambanya Allah, umat-umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Kecintaan pulau panjenengan kepada Rasulullah, Bu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah,
tidak ada apa-apanya daripada kecintaan Rasulullah kepada kula panjenengan sana. Kita hujan-hujan panas-panas dari rumah berkumpul untuk bersolawat, kita ingin menunjukkan mahabbah kita kepada Kanjeng Rasul Muhammad, tidak ada artinya ketika dibandingkan dengan kecintaan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Bu, suatu ketika Allah niki kula cerita sekedhik akhir hayat Rasulullah supaya kula panjenengan tahu begitu besarnya cinta Rasulullah kepada umatnya. Suatu ketika Allah manggil malaikat maut, ya malakal maut ta'al, wahai malaikat maut, sini ihbid ila habibi bi ahsani suratin. Wahai malaikat maut, saiki sampean mudhun nang bumi, silahkan ketemu dengan hambaku yang paling aku cintai bi ahsani surah, dengan bentuk yang terbaik. Malaikat Jibril itu kan malaikat apa maut, malaikat ini sakit rupa-rupa menungso niku sakit. Allah memerintahkan malaikat maut ini untuk mencabut nyawa mulia Nabi kita Muhammad, suruh bi ahsani suratin. Sampean ngadep nang Muhammad habibi kekasihku kata Allah, bi ahsani suratin, sampean bentuk dadi wong sing lembut, sing ganteng, pakai pakaian yang bersih dan suci. Ya. Warfid bihi fi qabdihi. Kemudian engkau coba cabut nyawanya itu dengan sehalus mungkin. In adina laka antat kula fadhul wa illam adana laka wa illam ya'dan laka farji. Ini jawabkan Allah kepada malaikat maut. Wahai malaikat maut, turunkan ke bumi hadap kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cabut ning sak durune nyabut nyawane Kanjeng Nabi, izin dulu kepada Muhammad. Kalau Muhammad niku mengizinkan engkau menyabut nyawanya, silahkan masuk ke rumahnya. Tapi kalau tidak izinkan, engkau kembali ke langit. Niku saking cintanya Allah kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyabut nyawane mau ngeken izin Bu. Kepala kula panjenengan, ya. Suatu saat nanti malaikat teko, gak mungkin jaluk izin, Kang Soleh, tak cabut saiki ya. Si malaikat akan jaluk waktu 5 tahun, gak bisa. Ya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la. Tapi untuk Nabi kita Muhammad disuruh izin malaikat untuk mencabut nyawa. Akhirnya malaikat mau turun, ketuk-ketuk pintu rumah mulia Rasulullah. Assalamualaikum ya ahla baitin nubuwah wa ya ma'danir risalah. Yang mendengar salamnya malaikat ini Sayyidah Fatimah yang kebetulan lagi merawat Rasulullah. Apa jawaban Sayyidah Fatimah? Ya Abdullah, inna Rasulullah mas'ulun bi nafsi. Wahai hamba Allah yang tampan, yang sopan, ketahuilah Rasulullah sekarang ini sedang sakit. Kembali Jibril ngetuk lagi, ya assalamualaikum ya ahla baitin nubuwah. Tetap malaikat, malaikat, ya Abdullah mohon maaf, ayahku Rasulullah sedang sakit. Sampai ketiga baru Rasulullah mendengar ucapan salam dari pintunya. Apa yang dilakukan oleh baginda Rasul? Wahai Fatimah, bukaan siapa yang ada di depan pintu. Ketika dibuka, suruh masuk. Ketika masuk, kongkon lungguh tenggalirin. Fatimah diceluk kali Rasulullah, wahai Fatimah, atadrina man huwa? Apakah kamu tahu siapa tamu tadi itu? Fatimah menjawab, lah. Ketahuilah wahai Fatimah, huwa hadimul ladza. Dialah yang akan memutus seluruh kenikmatan yang ada di muka bumi ini. Langsung nangis tersungkur Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kenapa? Karena ternyata yang datang adalah malaikat utusan Allah. Wahai malaikat sini, kata Rasulullah. Rasulullah niku biiznillah itu tahu wujud malaikat Rasulullah ya. Wahai malaikat, ya,
ajikta zairan am qabidon. Sampeyan iki dugi teng mriki niku kinten-kinten mau ketemu saya, mau silaturahim atau mencabut nyawa saya, kata Rasulullah. Apa jawabannya malaikat? Wahai Rasulullah, jitu zairan wa qabidon in adin kali. Wahai Rasulullah, saya di sini diperintah oleh Allah untuk bersilaturahim sekaligus menyambut nyawamu, wahai Rasulullah. Itu pun kalau engkau izinkan. Akhirnya Rasulullah tanya, wahai malaikat maut, Jibril lang di saiki. Salah satu malaikat yang paling dekat dengan Rasulullah adalah malaikat Jibril alaihi salam. Sebelum engkau cabut nyawaku, panggil Jibril wahai malaikat Israel. Akhirnya dipanggillah Jibril turun. Jibril duduk di samping Rasulullah. Apa yang ditanyakan Rasulullah kepada Jibril ini yang sangat menarik. Wahai Jibril, sebelum aku berpisah dengan umatku, ada pertanyaan yang aku sampaikan. Apa pertanyaan Rasulullah kepada Jibril? Wahai Jibril, basyirni mali indallahi minal karamah. Wahai Jibril, kira-kira nanti kemuliaan apa yang aku dapatkan dari Allah di yaumil qiyamah ketika aku sudah meninggalkan umatku? Apa jawab Jibril? Wahai Rasulullah, ubasyiruka di anna Allah Ta'ala qala, saya diperintahkan untuk memberikan kabar gembira kepadamu wahai kekasih Allah. Apa Jibril? Allah berfirman, inni haramtul jannah ala sa'il anbiya. Allah mengharamkan surga kepada seluruh para nabi yang sebelum wahai Muhammad, hatta tatbulaha, sebelum engkau masuk surganya nanti. Dan ketahuilah wahai Muhammad, ya, bahwa saat ini inna abwabas samai qad futihat, seluruh pintu-pintu langit pertama sampai ke-7 semuanya dibuka oleh Allah. Wal malaikatu saffu sufufan, saat ini para malaikat semua berdiri lurus berbaris, yang tabiruna li ruhika, mereka semua sedang menunggu ruhmu wahai Muhammad. Wa abwabul jannati qad futiyat, dan pintu-pintu surga sekarang ini saat ini dibuka oleh Allah. Semuanya Allah sediakan untuk kedatangan ruhmu. Nabi Muhammad belum puas. Wahai Jibril, ada satu yang saya nggak akan tenang sebelum meninggal. Nopo kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi dawuh kepada malaikat Jibril, ya Jibril, basyirni kaifa takunu ummati yaumal qiyamah. Wahai Jibril, tolong jawab, ya, kira-kira bagaimana nasib umatku di yaumil qiyamah nanti. Rasulullah ketika menghadapi al-maut masih sempat iling kula panjenengan. Subhanallah. Itu Rasulullah. Apa jawaban Jibril? Wahai Rasulullah, haramtuha ala sa'il umam. Allah mengharamkan umat-umat para nabi ini masuk ke dalam surga hatta tadkhula ummatuka, sebelum umatmu nanti masuk ke dalam surganya. Al-an fatoba qalbi ya Jibril, sekarang baru tenang hatiku ya Jibril, silahkan jalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ridho dicabut nyawanya ketika Rasulullah sudah mengetahui secara jelas masa depan kula panjenengan sebagai umatnya di yaumil qiyamah nanti. Tidak berhenti dari situ kecintaan Rasulullah kepada kita, para hadirin, para rawuh yang mulia. Ketika malaikat menjalankan tugasnya, nyabut ruhnya baginda mulia Muhammad SAW dari ujung kaki, ketika sampai pusar niki, malaikat Jibril yang ada di sampingnya noleh, gak tega melihat wajah Rasulullah dalam sakaratul maut. Sampai Rasulullah agak sedikit tersinggung, ya Jibril, akarita an-nadhra ila wajhi, kenapa engkau saat ini tidak suka melihat wajahku wahai Jibril? Apa jawab Jibril? Jibril sambil menanya, ya Rasul, siapa yang tega melihat wajah kekasih Allah yang sedang sakaratul maut? Luar biasa kecintaan Rasulullah kepada kita semuanya. Terus berjalan alon-alon, ketika sampai dadanya, ada salah satu sahabat terdekat Rasulullah, Anas bin Malik, mendengar ucapan dari mulut mulia Rasulullah. Apa itu? Usikum bis sholat, ingat sholat wahai umatku.
Kemudian yang terakhir pas Sayyidina Ali dekat dengan kening Rasulullah, kalimat terakhir, dua kalimat terakhir yang tergerak dari mulut mulia Rasulullah, ada dua kalimat yang didengar oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa itu? Yang keluar kalimat terakhir dari mulut mulia Rasulullah ketika sakaratul maut adalah kalimat ummati, ummati. Yang terakhir diingat oleh Rasulullah Muhammad SAW bukan Sayyidah Fatimah, bukan dzurriyyah beliau, bukan sahabat-sahabat beliau, tapi umatnya seluruhnya, termasuk kula panjenengan sedaya. Jadi kalau hujan, panas, sholawatan nggak ada artinya dibandingkan kecintaan Rasulullah kepada kula panjenengan. Mungkin betul sing ngantuk nih, sing ngantuk nomor nih. Nggih, karena kalau nggak ngantuk berarti betul-betul. Allahumma sholli wa sallim. Itu baru secercah kisah yang saya sampaikan tentang baginda, kecintaan baginda Muhammad Sallallahu. Jadi nggak ada artinya Bu, seluruh panitia ini yang siap-siap tenda, yang bantu nopo sound system semuanya, kalau dibandingkan kecintaan Rasulullah dumateng kula panjenengan, tapi minimal insya Allah tenda-tenda semuanya ini, seluruh hadirin yang hadir akan menjadi saksi bahwa kula panjenengan betul-betul umat Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah semuanya akan mendapatkan syafaatnya. Mula supaya kula panjenengan saged cedhek dumateng Kanjeng Rasul, perbanyak membaca sholawat. Kalau ingin terus semangat baca sholawat, dekat kepada para ulama, kepada para habaib, an-nahdiyah, Nahdlatul Ulama pun gak kayak rongkek. Sampeyan besok kalau ditanya dengan malaikat, diminta pertanggungjawaban, nyebut nama-nama kiai, nyebut Ye Gofur, nyebut Habib Fatir, insya Allah semua terselamatkan. Guru-guru kita yang akan menjaga kita din wa dunia wal akhirah nanti, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir jam pinten ini? Lanjut. Data saya sampai jam 11:30. Saya nggak boleh korupsi waktu. Jam pinten tadi? Kurang 30 menit ya? Nggih, kurang 30 lebih mboten napa-napa. Saniki bulan napa? Bulan Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Saniki bulan napa, Pak? Bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Allah ketika menciptakan langit dan bumi ini, di saat itu juga Allah menentukan jumlah bulan dalam setahun. Wonten pinten dalam setahun? Wonten pinten? Nah, coba saya tes warga Nadiin. 1 bulan Muharram, Januari, ya, ini lain pembahasan. Muharram, yang kedua Safar, yang ketiga cepat. Sing lancar angsal hadiah. Saya sediakan jodoh. Nah, ini kehabisan saat ini kita tidak ada jodoh. Monggo. Muharram, apa lagi? Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Rejab, Syakban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Korno pulau sing jawab pulau sing asal dia. Masa orang jawab ngenten sih, nopo kurang lancar. Tapi insya Allah semuanya hafal warganya. Di bulan Rajab ini salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah dalam Al-Quran. Apalagi ketika di bulan Rajab ini kita selalu membaca sholawat. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin warga Nahdien yang dimuliakan Allah, di dalam agama kita itu banyak perintah-perintah dalam Islam. Ya, kita diperintahkan sholat, kita diperintahkan
puasa, zakat, sedekah, iktikaf dan lain sebagainya. Tapi satu-satunya perintah Allah kepada hambanya, ya, yang sebelum diperintahkan kepada kita Allah memberikan contoh dulu. Ya. Kalau Allah perintah sholat kepada kita, Allah tidak perlu sholat. Dan Allah itu nggak perlu sholat. Allah memerintahkan kita zakat, pernah Allah menunaikan ibadah zakat? Nggak perlu. Tapi beda ketika Allah memerintahkan kita bersolat. Mula setiap Jumat para murokin itu sebelum naik napa nggih, sebelum khatib naik ke atas mimbar kan biasa membaca ayat. Napa niku ayat ini? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Terus ini ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bayangkan indah bersolawatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saderenge perintah kita untuk bersolawat. Bayangkan, Allah rela mengawali bersolawat kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah bersolawat, Allah memerintahkan para malaikat, baru ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, warga Dakainu dan sekitarnya, ya, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sama lah belajar pondok, belajar ilmu nahwu, ilmu sorok, sallu niku kalimat amr, perintah, ya dulu alal wujub dalam salah satu kaidah usuliyah begitu. Ketika ada kalimat perintah dalam Al-Quran, berarti di situ menunjukkan makna wajib. Salah satu kaidahnya begitu. Allah memerintahkan kepada kita setelah Allah membaca sholawat, Allah menyeru kepada para malaikat, baru Allah memerintahkan kepada kita semuanya. Apalagi kalau sholawat niku kula panjenengan waos di bulan Rajab yang mulia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wonten amalan yang spesial niki rahasia. Karena kecintaan saya kepada masyarakat nih jamiah apa yang terpaksa saya buka. Ya, maka kalau wau sempat sanjang teng Ustaz Nasirun, insya Allah di terakhir apa sambutan saya akan saya berikan ijazah yang langsung saya dapatkan dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau langsung mendapatkan dari Habibul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Apa amalan yang utama yang dilakukan? Niki kasih saking Rasulullah. Ada 3 amalan yang istimewa untuk kita lakukan di bulan Rajab yang mulia ini. Bulan Rajab ini kan Asyurul Ulum. Napa niku dawuhipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anibu bikum wastaghfiru min dunubikum kalih wastanibul ma'asi tiko fisyahril haram wa huwa Rajab. Rasulullah pesen nang kula panjenengan, wahai umatku, enek 3 perkara. Ada 3 amalan yang sangat utama jika kita amalkan di bulan Rajab yang mulia ini. Napa niku? Yang pertama, unibu ila rabbikum. Perbanyak kita kembali kepada Allah. Perbanyak kita ikhtiar mendekatkan diri kita kepada Allah. Atau bahasa lain, perbanyak bertaubat. Taba yatubu taubatan. Artinya kembali di bulan Rajab niki Bu kula panjenengan yuk sing sadurunge namung nyambut gawe mawon saiki dikurangi. Saiki dikurangi. Tambahi ubudiyah kita. Tambahi tafakur kita. Tambahi ibadah kita kepada Allah di bulan Rajab ini. Ya, alibu ila rabbikum.
Perbanyak kita kembali kepada Allah, perbanyak kita bertobat kepada Allah. Para jamaah yang mulia, jenengan semerep Kanjeng Rasul Muhammad niku maksum, dijaga dari kesalahan oleh Allah. Nabi Muhammad niku pasti dan dijamin masuk surga oleh Allah. Lah potongane kula panjenengan ben jelas. Ayo saya angkat tangan sing wani yang sudah yakin menjadi ahli surga, angkat tangan di sini. Wonten napa boten? Wonten napa boten? Cek yakin isin. Udah nanya aku gak ketok nang masjid masuk kate angkat tangan. Ya. Abu Nawas Pak. Abu Nawas itu seorang yang alim, seorang yang waro, seorang yang zaid. Napa nggih? Merasa tidak pantas menghuni surga firdaus Allah. Ilahi lastu lil firdaus si'at. Sekelas Abu Nawas yang menjadi penasihat utama Raja Harun ar-Rasyid. Tapi wala aqwa alam naril jahim, kula niku mboten pantes Gusti napa masuk ke dalam surga firdaus panjenengan. Ning kula mboten kuat ketika panjenengan masuk akan kula teng api neraka. Abu Nawas Pak, ulama yang kita kenal bukan pelawak sebenarnya, ya. Ya, itu pelawak yang gak Abu Nawas itu lucu. Padahal Abu Nawas seorang ulama besar di zamannya, seorang yang warok, yang zahid, yang fatwanya itu begitu didengar oleh Raja Harun ar-Rasyid saat itu. Abu Nawas mawon yang begitu amaliyahnya tidak pantas menjadi ahli surga, nopo malih kula panjenengan kadang sing poso tahunan baru poso ya. Salat kadang mingguan. Mriko Pak, mriko nggih kula, mriki insyaallah mboten beda. Insyaallah mriki salatnya 5 waktu semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau sebelum pengajian apa ini enek sing sholatnya bulanan, tak apa-apa, jangan disalahkan. Insya Allah setelah pengajian ini setiap Jumatan muncul di masjid. Ya. Sebelumnya kemarin sebelum pengajian hari ini di masjid cuma kelihatan hari Jumat, nggak apa-apa, gak usah diseneni. Ini kan? Mudah-mudahan setelah pengajian setiap dino kelihatan di masjid. Masjid apa nih namanya? Masjid apa nih? Bukan sini kok masjid apa? Ya, masjid Dakai ini masjid apa? Nurul Fajri, cahaya fajar luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, besok di yaumil kiamah Allah itu akan menggiring seluruh umat manusia di padang mahsyar. Yahsyurullahu yaumal kiamah. Allah akan menggiring seluruh umat termasuk kula panjenengan akan dikumpulkan di padang mahsyar. Boten enten kayu ngeten iki. Kayu mangga nggak ada, apalagi panggung. Pak Muji dari panggung supaya gak panasan, nggak ada Pak Muji yang masak. Mula saniki wong sakit ngeyuk. Boten apa-apa. Yaumil mahsyar tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nanti di yaumil mahsyar Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa kelompok umat Muhammad yang beda dengan yang lain. Di ujung kiri ada sekelompok orang yang wajahnya wujuhum kal kawakib, wajahnya bersinar seperti sinarnya bintang di malam hari. Indah membuatkan malaikat penasaran, sopo yuk. Habis pahami enek kok enggak? Akhirnya malaikat itu nyamperin, wahai hamba Allah, ma'amalukum fid dunya, apa yang engkau amalkan, apa yang engkau lakukan di dunia sehingga di yaumul mahsyar wajahmu bercahaya kal kawakib seperti cahayanya bin. Apa jawabnya sekelompok orang yang bercahaya? Wahai malaikat, dulu ketika di dunia idza kunna sami'nal adhan kumna ila thaharati wal wudu. Wahai malaikat, ketika kami di dunia dulu mendengar seruan suara adzan, kami langsung bergegas untuk bersuci dan berwudu. Wala nastajiru biwai, dan kami tinggalkan seluruh kesibukan duniawi yang lain. Inilah cahaya yang menyinari wajahku di yaumil mahsyar. Belum selesai tanya di ujung sana, ternyata di ujung sebelahnya ada sekelompok orang yang cahayanya lebih terang. Kalqomar,
ibarat bulan purnama. Malaikat penasaran, lari lagi di situ. Wahai hamba Allah, ma'amalukum, apa yang kamu amalkan sehingga engkau sekarang begitu bercahaya? Di dalam raut wajahnya memancarkan cahaya seperti cahayanya rem. Ini bukan bahasanya anak bujang yang lagi mendambakan seorang istri, bukan. Ini bahasa Rasulullah nih. Kalau dulu ketika kita lagi masa-masa bujang menggambarkan, ya Allah, pertemukanlah kami dengan bidadari surga duniamu yang wajahnya itu terang seterang cahaya rembulan. Teleh. Kenapa saya bisa cerita? Pengalaman. Ngaku jujur nih, betul apa-apa, walaupun betul saya tapi jujur minimal angsal ganjarannya cu. Malaikat tanya, wahai hamba Allah, wahai warga Dakainu, apa yang kamu amalkan sehingga di yaumil mahsyar ini kamu memancarkan cahaya seperti cahayanya bulan purnama? Apa jawabannya? Wahai malaikat, ketika di dunia dulu itu kami ini ketika kami kunna sami'nal adzan, ketika kunna natawaddu, ketika adzan dikumandangkan kami sudah dalam keadaan berwudu. Subhanallah. Ini seperti warga Dakainu, cahaya semuanya sampai cahaya ini kurang ya. Ini jadi kalau sebelum mendengar adzan kemudian kita sudah dalam keadaan siap untuk sholat, sudah dalam keadaan suci, maka akan memancarkan cahaya seperti cahayanya bulan pun. Belum puas lagi, ternyata ada sekelompok orang jamiah hapai, cahayanya luar biasa kasyamsi, ibarat cahayanya matahari lebih dahsyat, lebih terang. Malaikat penasaran takon, opo amalan sing sampeyan lakukan di dunia? Apa jawabannya? Wahai malaikat, ketika dulu di dunia, ketika adzan tidak dikumandangkan, saya sudah berada di dalam masjid. Bapak ibu-ibu, terutama ibu-ibu, kalau cari mantu sing pateng sholat jamaah teng mas. Lah gak jelas itu ampun gelem riyen Bu. Saya sering Bapak Ibu ditanya oleh mahasiswa saya, Pak Ustadz, ketika mengajar fikih munakahah, bagaimana sih tipsnya? Ya, tipsnya agar saya mendapatkan wanita yang solehah. Ini saya dijajahkan juga yang belum kawin-kawin. Ya. Saya ingin cari yang cantik dari batin, yang solehah pokoknya. Apa kira ada kuncinya? Ada. Apa yang nggak ada kuncinya di dunia ini? Kami punya jamaah ahli kunci, semuanya bisa. Ya Pak Muji. Tapi kunci surga saya ambil. Ya. Sampai mungkin. Nah, kalau ingin mendapatkan calon istri yang soleh, satu syaratnya apa? Persoleh dirimu, pasti engkau akan mendapatkan pasangan yang soleh. Sholat males, pengen sing ayu, sing soleh. Si malaikatnya, tenono lah gitu. Tapi insya Allah semuanya sini padang semuanya, ya kan? Istrinya nanti cantik semuanya, lahir batin. Ya, minimal batinnya cantik, akhlaknya cantik. Ya. Oke gitu. Pun bayai tetap semanten. 3 amalan gua tambahkan belum ya. Perbanyak bertobat. Rasulullah sudah mendapatkan jaminan surga. Tapi Rasulullah niku Pak Bu tidak pernah kurang 70 kali Rasulullah bertobat kepada Allah setiap hari. Niku Rasulullah bayangkan, yang sudah mendapatkan jaminan surga, yang sudah maksum, tidak pernah kurang dari 70 kali setiap hari. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini sampai Rasulullah itu bersumpah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsara min 70 marrah. Demi Allah, dawuhipun Rasulullah, sesungguhnya kula niku senantiasa beristighfar kepada Allah dan terus bertobat kepada Allah fil yaum, setiap hari, aktsara min 70 marrah. Tidak pernah kurang 70 kali Rasulullah bertobat kepada Allah setiap hari. Nah, kula panjenengan Bapak Ibu sing wis
jerone ati mikir sak genah, kotor, dosane akeh. Berapa kali kita bertobat dalam sehari? Berapa kali? Minimal 17 lah kula panjenengan menjalankan sholat 5 waktu insyaallah. Ning cek kurang Rasulullah 70 mosok 17 langsung garap. Napa mengharap surga di Aisyah bin wala adabin sik tunggu sik kata malaikat. Ya. Tapi intinya monggo di sisa-sisa umur kita di bulan Rajab ini perbanyak kita kembali kepada Allah. Perbanyak kita mendekat kepada Allah, perbanyak kita membaca sholawat bertobat kepada Allah. Kita tidak ada yang tahu Pak sampai kapan umur kita. Ada seorang syekh ulama besar, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalam salah satu kitabnya Syarhul Hikam, beliau pernah ngendika, rubba umurin kita saat amaduhu qalilatan amdaduhu. Betapa banyak orang yang diberikan panjang umur oleh Allah tapi sedikit memberi arti di dunia. Warubba umurin qalilatun amaduhu wa kathrat amdaduhu. Tapi banyak juga hamba-hamba Allah yang diberikan umur pendek. Imam Syafi'i niku wafat gak sampai umur 40 tahun tapi karyanya luar biasa. Tapi ada orang yang di dunia diberikan waktu umur yang sangat terbatas, pendek, tapi dia memberikan arti banyak buat dirinya dan orang lain. Niku dawuhipun Syekh Muhammad Ibnu Athaillah dalam kitabnya. Mula Kanjeng Nabi lak pancen jenengan ingin jadi umat yang terbaik, apa nasihat beliau? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berbuat, yang bermanfaat, yang berbuat kebaikan bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain. Semakin kita berbuat baik, semakin banyak kepada orang lain, maka semakin baik kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula ya Asy'ari ya, supaya barokahipun Bahasin Asy'ari di Haltim ini, coba betul-betul kita gerakkan amaliyah NU. Kita gerakkan warga Nahdien ini, terutama di bulan Rajab ini. Saya mulai tadi menguasai ini tidak ada bangsernya, adanya bakalusan. Dari itu bangsernya. Insya Allah tahun depan di Asy'ari, insya Allah suatu saat Allah izinkan saya ke sini, semuanya ini sudah dikawal oleh bangsa. Ya. Insya Allah supaya baru kayak bahasin itu lebih kata. Insya Allah nanti perintahkan apa sih nanang kita senanang kita sorry nanang untuk bikin diktaksar di Wasili, kecamatan Wasili dan Wasili Timur. Insya Allah kalau bangser ada 50 saja setiap apa yang mengamankan kita semua, insya Allah dan muji ini sudah tenang. Mula saya pesan Kang Ustadz Nasirun, ini saya wasiatnya. Coba niku apa Pak Mucin langsung dirangkul jadikan anggota resmi. Gak boleh nolak. Kalau nolak nanti saya doakan bareng teman-teman dari Ternate. Insya Allah karena beliau orang yang sangat loyal terhadap dunia sholawat. Makanya saya berani maksa. Setiap hapain selama gak ada udur Pak Muci dan Ramil wajib hadir. Insya Allah. Supaya asal barokah ini. Insya Allah. Beliau NU Tulen. Tapi jiwanya nasionalis sekali beliau, agamis dan nasionalis. Saya tahu karena saya gurunya yang ngajar ngaji. Ini ngeratamat sebelah memiliki ini bukan. Mohon maaf saya buka rahasianya. Yang kedua apa? Selain bertobat di bulan Rajab, wastaghfiru min dzunubikum, perbanyak istighfar di bulan Rajab. Rasulullah SAW beliau mempersiapkan memasuki bulan suci Ramadan 2 bulan persiapan. Rasulullah setiap saat, setiap waktu berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Itu persiapan. Jadi kita perbanyak membaca istighfar di bulan Rajab untuk mempersiapkan diri kita sebelum kita masuk di bulan suci Ramadan. Istighfar itu ternyata fadilahnya
Keutamaan istighfar itu bukan hanya membersihkan dosa kita. Kita beristighfar bukan hanya kita minta ampun atas dosa dan kesalahan kita kepada Allah, tapi istighfar itu juga akan memperlancar rezeki usaha kula panjenengan. Napa dawuhipun Rasulullah, man aktsarul istighfar, sapane wong sing ngakeh-ngakehne maca istighfar, boning sawah, boning masjid, boning omah enek waktu selalu beristighfar. Astagfirullah minimal, astagfirullahaladzim, sambil teng manah nih tanamkan nyedekno hati kula panjenengan kepada Allah, minta ampun atas kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat. Man aktsarul istighfar, sapane wong yang memperbanyak membaca istighfar, terlebih di bulan Rajab. Apa jaminannya? Dawuhipun Rasulullah, ja'alallahu min kulli hammin farja. Allah akan memberikan kemudahan, Allah akan memberikan kebahagiaan terhadap kesusahan, kegalauan yang kita alami. Jadilah kula panjenengan sedang galau, sedang susah, risau, perbanyak membaca istighfar. Insya Allah hati langsung tenang, hati langsung padam. Bukan cukup itu kata Rasulullah ketika kita memperbanyak istighfar. Waja'ala Allah min kulli hammin farjan wa min kulli dikin makhraja. Setiap kesulitan hidup, setiap masalah yang kita hadapi, ketika kita perbanyak membaca istighfar, Allah akan turunkan makhraja, jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Jadi Pak Muji, TNI Polri, kalau ngadepi pemuda-pemuda yang ruwet, yang susah, ojo dia bisa perbanyak istighfar, kirimkan Fatihah. Insya Allah Allah akan menurunkan tentara-tentara Allah yang akan meluruskan hati mereka. Kenapa? Dari Rasulullah, ketika kita sedang mendapatkan masalah di kesulitan hidup apapun itu, baik masalah duniawi dan seterusnya, perbanyak membaca istighfar. Kalau perbanyak membaca istighfar, maka Allah akan menurunkan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Mudah-mudahan semuanya yang masih punya hutang segera dilunaskan oleh Allah. Yang punya masalah segera diselesaikan, diberikan jalan keluar oleh Allah dengan wasilah kita membaca istighfar dan sholawat sama-sama. Yang terakhir, ya, setelah kita perbanyak bertobat, perbanyak istighfar, wastanibul ma'as, jauhi maksiat di bulan Rajab ini, jauhi larangan-larangan Allah. Iman kula panjenengan itu kan fluktuatif. Kalau bahasa kampus apa fluktuatif? Munggah mudun. Sana munggah mudun nang kamar lah. Malam Jumat urusannya bahasanya lain gitu. Ya. Iman kita itu naik turun. Nah, ketika bagaimana iman kita itu naik, ketika bagaimana kualitas iman kita itu stabil, Pakola ba'du mukama. Ada para ulama ahli hikmah ngendiko, al-imanu yazidu bitta'ah. Iman kita itu akan semakin kuat ketika ketaatan kita bertambah, terutama di bulan Rajab. Ketika sholawatan ini semakin banyak, ketika zikirnya semakin banyak kita lantunkan di bulan Rajab ini, maka itu yang akan menaikkan keimanan kita. Tapi sebaliknya, wayang kusubil maksiyah, iman kita akan semakin berkurang ketika kita semakin banyak melakukan maksiat. Mumpung bulan Rajab, mumpung Allah masih memberikan kesempatan umur, mari sebisa mungkin kita berikhtiar menjauhi larangan-larangan Allah, meningkatkan perintah-perintah Allah. Insya Allah kula panjenengan sami termasuk umat-umat Rasulullah yang salamah di dunia sampai di akhirat nanti. Kita semuanya mendapatkan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kula kinten cekap semanten matur nuwun atas segala perhatiannya. Mohon maaf menawi wonten khilapan kula, wal afu minkum, wallahu musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah bersama-sama mendengarkan tausiah dari Kiai Ahmad Diri MAG
Marilah kita pesankan dalam hati, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.